Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan konten dari konten yang kemarin, menguak misteri tingkatan keyakinan manusia. Kenapa ini harus kita pelajari dan harus kita telaah benar-benar? Karena jangan sampai kita berumur sudah dewasa, sudah umur 12 tahun atau 13 tahun, tapi kita masih punya keyakinan kayak kita umur 9 tahun atau 7 tahun. Ini salah. Berarti kalau kita umur 13 atau 14 tahun tapi kita keyakinannya masih kayak anak umur 7 atau 8 tahun, ini proses dari tingkatan awal yakinnya kurang dipantau, kurang didampingi oleh orang tua. Di sini sangat pengaruh proses dari orang tua. Jika anak yang baru tingkatan awal yakin, tingkatan awal atau tingkatan akal balik baru memulai tanpa ada pengarahan orang tua, akhirnya dia nanti di saat umur 13 tahun atau 14 tahun dia masih punya keyakinan kayak tingkatan awal yakin, yaitu umur 9 tahun sampai 10 tahun sampai tingkatan 13 tahun. Dan di sini konteks yang akan saya terangkan saat ini adalah perjalanannya manusia di umur 13 tahun atau 14 tahun ke atas, atau istilahnya anak remaja. Anak remaja ini keyakinannya yang dinamakan imamul yakin. Imamul yakin perjalanannya anak remaja. Nah, ini perlu kita pelajari benar-benar. Anak yang tingkatannya baru imamul yakin, dia seakan-akan pengen mempelajari sesuatu, pengen bisa semuanya, rasa pengen tahunya besar. Ini harus kita arahkan juga. Jangan sampai dia salah ambil tujuan, jangan sampai dia salah ambil pengertian. Karena kalau dia pengertiannya orang umur 40 tahun atau umur 30 tahun dia pelajari, suatu saat di saat dia sudah menginjak umur 30 atau 40 tahun, dia akan kembali lagi ke tingkatan imamul yakin yang dulunya belum pernah dia pelajari. Maka di sini sangat dibutuhkan sosok orang tua. Kalau kita tidak bisa mengawasi atau memberikan petunjuk kepada sang anak yang baru tingkatan 14 atau 13 tahun ke atas, tingkatan remaja, kita harus ketemu mencari atau orang-orang yang bisa kita percaya, atau seorang guru, seorang alim ulama, seorang kiai. Kita harus sowan anak kita atau mungkin teman-teman kita yang masih umur 13 atau mungkin 14 tahun, kita sarankan untuk bertemu seorang kiai atau seorang guru yang mengajarkan agama, yang gembleng kebatinannya manusia, biar tingkatan imamul yakinnya sempurna. Maka ini perlu dimengerti. Sebab sangat fatal sekali jika dia nanti salah ambil jurusan, salah ambil pengertian. Masalahnya jika dia sudah belajar yang tidak sesuai dengan keyakinannya, dan keyakinan yang saat ini sesuai umurnya dia lewati, suatu saat dia akan mengalami atau mengulang itu kembali. Disinilah letak dari sebuah pengertian imamul yakin. Maka saya anjurkan sobat-sobatku semua, jika punya teman atau punya anak yang masih umur 13 tahun ke atas, harus kita sarankan
untuk sowan kepada kiai atau seorang guru, biar tingkatan imamul yakin digembleng oleh para guru. Diajarkan untuk puasa Senin Kemis, diajarkan untuk tadarus Al-Quran, diajarkan untuk mempelajari kitab-kitab atau mungkin ajarannya para leluhur, ajarannya para ulama-ulama sufi, ulama-ulama salafiyah di pondok pesantren, di tempat berkumpulnya anak-anak soleh atau calon-calon generasi muda, generasi yang akan mengibarkan bendera Islam untuk lebih sejahtera. Di sini kita harus andil benar, karena jangan sampai tingkatan ini terlewati. Karena tingkatan imamul yakin jika terlewati, suatu saat jika manusia itu berumur 30 atau 40 tahun, keyakinannya dia masih kayak umur 13 atau mungkin 17 tahun, ini sangat bahaya. Maka banyak contoh yang sudah umur 40 tahun tapi sifatnya masih kayak anak remaja. Inilah suatu perjalanan hidupnya manusia jika tidak dibarengi dengan pengetahuan. Dia tidak mau tahu dan dia tidak tahu sekarang dia keyakinannya di mana, maka sangat fatal sekali jika hidupnya dijalani. Inilah proses perjalanan imamul yakin, proses andilnya seorang yang tua, seorang sosok guru, sosok kiai, sosok alim ulama. Disinilah andilnya, pentingnya para kiai, pentingnya para guru, pentingnya orang-orang min ahlil ilmi di sini. Biar kita bisa menata manusia-manusia yang punya potensi, yang punya keyakinan, tingkat keyakinannya sesuai dengan umurnya, sehingga dia akan mencapai dan menuju insan kamil, manusia yang disempurnakan oleh Allah, manusia yang selalu dipantau, manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat petunjuk dalam malamnya dan di dalam siangnya, sehingga dia tergolong orang-orang yang selalu dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku semuanya, cukup sekian konten kali ini, pembahasan masalah imamul yakin, dan nanti insya Allah tonton sampai habis episode yang akan datang, biar sobat-sobatku semuanya lebih jelas dan lebih paham. Biar kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama, manusia yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya untuk keluarga, khususnya untuk nusa dan bangsa, wabil khusus untuk agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.